Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar pada pagi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sebelum memulai pembelajaran, ibu akan mengecek absen. Apakah ada yang tidak hadir pada hari ini? Ada semua, Bu. Baik. Nah, kan minggu kemarin kita sudah belajar tentang keanekaragaman hayati. Apakah masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Jadi keanekaragaman hayati itu ada 3 pembagian. Yang pertama ada tingkat gen, yang kedua ada spesies, yang ketiga ada ekosistem. Nah, pada hari ini kita akan belajar tentang ekosistem. Nah, anak-anak ibu ada yang tahu apa itu ekosistem? Itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, ibu berharap setelah pembelajaran ini anak-anak ibu memahami tentang pengertian dari ekosistem itu apa, jenis-jenis komponen-komponen yang menyusun ekosistem itu apa, aliran energi yang ada di dalam ekosistem, dan daur biokimia yang ada di dalam ekosistem, dan interaksi yang terjadi di dalam ekosistem tersebut. Nah, yang pertama yaitu ekosistem diartikan sebagai suatu kesatuan dari komunitas atau suatu fungsional dari makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana terjadi hubungan timbal balik. Nah, ada yang tahu contoh dari ekosistem itu apa? Ya, kepada Fani. Contoh ekosistem ada ekosistem sawah, Bu, ekosistem sawah, ekosistem sungai. Ada yang lain? Ya, kepada Zahra. Ekosistem kolam. Ya, benar sekali Zahra dan Fani. Nah, benar sekali apa yang disampaikan oleh Fani dan Zahra. Contoh dari ekosistem itu ada ekosistem sawah, ada kolam, ada ekosistem laut. Nah, selanjutnya yaitu komponen dari ekosistem. Nah, komponen ekosistem itu ada 2, yaitu yang pertama ada komponen biotik, yang kedua ada abiotik. Nah, ada yang tahu pengertian dari komponen biotik dan abiotik itu apa? Kepada Rahman, persilahkan. Komponen biotik itu merupakan komponen yang tergolong hidup, Bu. Sedangkan komponen abiotik itu komponen yang tergolong tidak hidup. Nah,
tadi dia akan menghasilkan sampah organik, di mana sampah organik tersebut akan membusuk. Setelah membusuk, dia akan dimineralisasi oleh mikroba tanah. Kemudian sampah tersebut akan berubah menjadi unsur hara dan kemudian diserap oleh tumbuhan. Nah, yang termasuk ke dalam aliran energi yaitu ada rantai makanan, dan ada juga jaring makanan, di mana perbedaan antara rantai makanan dan jaring makanan ini yaitu kalau rantai makanan itu dia hanya mengonsumsi dia hanya memakan satu jenis spesies saja, sementara kalau jaring makanan dia itu akan mengonsumsi makanan jenisnya lebih dari satu. Materi kita selanjutnya yaitu daur biogeokimia dalam ekosistem, di mana geokimia ini berasal dari 3 bahasa. Yang pertama ada bio, yang kedua ada geo, yang ketiga ada kimia. Di mana bio ini berkaitan dengan organisme makhluk hidup, sementara geo ini berkaitan dengan bebatuan, tanah, udara, air yang ada di bumi. Sementara kimia ini merupakan reaksi atau unsur-unsur kimia yang ada di bumi. Nah, contoh dari yang termasuk dari daur biogeokimia ini, yang pertama ada siklus air, yang kedua ada siklus nitrogen, yang ketiga ada siklus karbon dan oksigen, nah, siklus air, siklus nitrogen, dan siklus karbon dan oksigen ini merupakan contoh dari daur biogeokimia. Materi selanjutnya yaitu interaksi dalam ekosistem. Nah, ada 2 interaksi yang ada di dalam ekosistem. Yang pertama yaitu interaksi antara komponen biotik dengan biotik dan interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Nah, contoh dari interaksi komponen biotik dengan abiotik ini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama antar organisme, dan yang kedua yaitu interaksi antar populasi. Nah, interaksi antar organisme ini yang termasuk ke dalamnya ada interaksi netral, predasi, parasitisme, komensalisme, dan mutualisme. Sementara interaksi antar populasi ini yang termasuk yaitu alelopati dan kompetisi. Nah, waktu kita sudah habis, Ibu akan membagi beberapa kelompok anak-anak Ibu menjadi beberapa kelompok. Nantinya setiap kelompok akan membahas dari apa itu pengertian ekosistem, komponen yang menyusun ekosistem, interaksi yang terjadi, daur biogeokimia yang ada di dalam ekosistem. Dikumpulkan minggu depan dan akan kita diskusikan. Dapat disimpulkan bahwasanya ekosistem itu merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya, di mana komponen menyusun ekosistem itu ada 2, komponen biotik dan abiotik. Baik, sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu mohon maaf jika ada kesalahan kata. Ibu sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.